Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share bagaimana cara membuat blog sendiri. Nah, blog di sini yang dibuat tujuannya adalah untuk melakukan penambahan atau perkalian dari dua sinyal menggunakan bahasa Python ya, yang pada software GNU Radio Companion. Nah, ini langkah membuatnya. Jadi kita disuruh drag and drop atau double klik ya, double klik dari Python blog. Nah, langsung kita praktekkan. Kita pilih file, new, pilih kategori. Nah, ini ada defaultnya sudah ada 2 buah ini. Kemudian tadi kita disuruh memilih blok Python ya. Python di sini ada 3. Kita pilih yang Python blog dulu. Nah, selesai. Langkah berikutnya adalah kita disuruh membuka editornya dengan cara tab ini editor, diklik. Nah, ini caranya tadi, double klik, kemudian kita klik open editor. Nah, ini adalah ininya ya, default dari scriptnya ya, masih original, belum kita kotak-atik. Baik, bentar. Nah, ini ya, sebentar kita lihat lagi. Oke, sudah benar ya. Ini adalah defaultnya. Setelah selesai, ini adalah default script untuk modifikasi. Nah, langkah berikutnya adalah langkah pertama, kita disuruh mengganti nama blok, variabelnya name. Jadi awalnya ini adalah variabel name, awalnya adalah namanya embedded Python block. Sekarang kita akan ganti nama menjadi blok penambahan aja ya, penambahan atau perkalian. Oke, kalau sudah ini kita save. Berikutnya setelah kita ganti nama, langkah berikutnya adalah kita mengganti nama parameternya ya, yang terletak dari metode init yang tadinya nama awalnya adalah example param ya, dan save-nya itu biarin aja, nggak kita ganti, tapi yang kita ganti adalah example param menjadi nama baru yaitu flag pilihan 7. Memang flag pilihan itu ada 2, yaitu penambahan dan pengurangan ya. Jadi kita akan rubah ini metode init. Ada 2 parameter self dan example param. Nah, example paramnya ini kita ganti ya, kita replace. Nah, dengan katakanlah namanya ini ya, flag pilihan. Jadi ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah kita ganti semuanya, maka ini kita save. Nah, langkah ketiga adalah kita ubah default value-nya menjadi true. Nilai awalnya adalah floating point 1.0. Ini kita lihat. Nah, ini flag pilihan sudah berubah, default value-nya masih kosong. Nah, kita ingin berubah jadi true. Nah, cara merubahnya di sini ya kan, self ini flag pilihan tadi ya kan, ini kita ganti yang tadinya floating point 1.0 kita ganti menjadi true, kemudian kita save. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah bernilai true. Selesai langkah ketiga, kita masuk langkah keempat. Kita buat blok supaya bisa terima 2 inputan. Jadi inputan itu adalah sebelah kiri, output sebelah kanan. Jadi awalnya input kiri 1 ya, output kanan 1. Nah, kita ingin inputnya 2 di kiri, 1 di kanan. Nah, caranya cukup mudah. Jadi kita lihat di sini ada variabel in to input, out itu output. Jadi ini input 1, output 1. Kita ingin inputnya 2 ya. Jadi ininya kita copy aja. Nah, kemudian kita kasih koma. Nah, kita save. Maka dia berubah menjadi 2 buah input. Nah, ini kan di kiri ada 2, 1 output. Selesai.
Nah, langkah 4 selesai, kita masuk langkah kelima, kita membuat script untuk penambahan dan perkalian pada metode work. Nah, cara kerjanya gampang, output adalah input ditambah input, input untuk sinyal 0 dan input untuk input untuk sinyal 1 indeksnya 0, input untuk sinyal kedua indeksnya adalah 1. Oke, jadi kita langsung lakukan ini. Awalnya output seperti ini ya. Kita scriptnya kita remark. Kemudian kita di metode work ini kita bikin kondisi. Kondisinya kita bikin dua kondisi tadi, yaitu jika ya, kemudian tadi nama dari parameter ini yang tadinya example param kita sekarang ganti nama menjadi flag pilihan ya. Jadi jika ini flag pilihannya ini nilainya true, lakukan sesuatu. Kemudian kalau dia false, lakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Ini tinggal di copy aja dari sini. Ya, tinggal di copy. Di mana sesuatu itu yang tadi ini ya. Nah, jadi apa namanya? Output adalah penjumlahan dua buah input. Nah, ini input 1, ini adalah input kedua, ini untuk sinyal yang kedua indeksnya 1. Nah, kalau dia true seperti itu, kalau dia false, maka kita masuk ke sini. Nah, nilai penambahan ini kita ganti dengan perkalian ya. Nah, selesai. Nah, maka ini tinggal di save. Oke, langkah kelima sudah. Kita masuk langkah ke-6, yaitu menambahkan sinyal source. Frekuensi yang kedua di set 5000, berarti yang pertama tetap nggak dirubah. Tambahkan throttle untuk kontrol mencegah supaya CPU-nya nggak overload. Kemudian untuk output ada dua buah, QT GUI timesync dan QT GUI frekuensi. Baik, kita langsung praktek ya. Oke, ini kita tadi untuk input kita gunakan apa tadi? Sinyal source ya, signal source sebanyak dua buah. Nah, yang pertama itu default. Nah, yang kedua itu sinyal kedua itu frekuensinya tadi misalkan nggak harus 5000 ya, terserah, misalkan di sini 5000. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke input dari blok penambahan, jadi ini kita hubungkan juga. Selesai. Selanjutnya kita tadi disuruh menambahkan throttle ya, supaya ini. Nah, throttle itu bisa langsung dihubungkan default value. Kemudian untuk output kita gunakan QT GUI ya. QT GUI yang pertama adalah QT GUI timesync. Mana dia? Ini. Nah, terus yang kedua adalah QT GUI frekuensi. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dihubungkan aja nih. Ini outputnya, kita mulai plottingnya ya. Plottingnya itu dalam bentuk time domain atau dalam bentuk frekuensi domain. Nah, selanjutnya langkah ke-6 sudah selesai ya. Baru kemudian langkah ini kalau sudah selesai hasil harusnya seperti ini ya. Nah, ini sudah sesuai, ada input dua buah, ini adalah proses yaitu penambahan dan perkulangan. Defaultnya true berarti penambahan, ini throttle hanya untuk kontrol, QT ini adalah untuk output. Nah, sudah sesuai hasil akhirnya, baru langkah terakhir kita lakukan pengujian ya untuk penambahan dua buah sinyal sinus. Dan kemudian kita akan lakukan pengujian kedua adalah perkalian. Jadi kita lakukan ini dulu ya, penambahan dulu. Ini
tentu harus kita save dulu. Kita akan taruh di dalam folder ini ya, di dokumen Python block ini masih mana refreshnya, masih kosong. Jadi kita akan letakkan di sini ya, di dalam dokumen tadi. Jadi ini kita lakukan file, save as. Nah, ini adalah dokumen sudah benar, kita masukkan ke Python block. Nah, kemudian nama ininya katakanlah test saja. Nama file .grk-nya ya. Nah, ketika itu langsung kita lakukan save. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada file test.grc ya. Nah, kalau kita running nanti dia mungkin file.python-nya. Oke, kita coba running, ada error apa tidak. Ini berarti bersih, nggak ada error. Kalau kita running. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi penambahan, ini defaultnya adalah penambahan akan dua buah sinyal sinus tadi ya. Yang pertama adalah 3000, yang kedua adalah 5000. Nah, ini penambahan dari dua buah sinus sinyal kompleks. Nah, ini berarti ada bagian real, ada bagian imajiner. Sementara kita pakai dua-duanya. Nanti kalau perlu kita ambil hanya realnya saja. Jadi udah sesuai ya. Jadi penambahan ada true dari plot grafik dua buah sinyal sinus yang frekuensinya 1000 dan 5000 akan menghasilkan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan menguji untuk perkalian dua sinyal sinus yang kompleks. Nah, kalau perkalian kita mesti rubah jadi false. Nah, di sini dibilang oke, kita coba aja langsung. Mana tadi ini? Berarti ini mau nggak mau kita matikan dulu karena kita mau merubah menjadi false ya. Nah, menjadi false. False. Nah, barulah kemudian, oh ini kita bisa cek dulu nih. File pattern-nya udah terbentuk. Nah, jadi ada file .grk, itu yang flow graph-nya. Di sini adalah file Python-nya yaitu test.py. Nah, sekarang kita untuk perkalian kita running. Nah, oh sorry, ini kok nggak berubah ya? Ini udah false, script-nya ada yang salah berarti ini. Kalau oh iya betul, ini kok masih penambahan, pantas nggak ada bedanya. Ini kita kalikan, kemudian kita save. Nah, kita running ya. Nah, ini udah ada bedanya dengan yang tadi. Jadi yang pertama kan frekuensinya 1000, sinyal kedua frekuensinya 5000. Maka perkalian dua sinus itu sama dengan ini ya, sinus dengan frekuensi penambahannya ya, di 1000 tambah 5000 menjadi 6000. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini ya, plot untuk dua sinyal kompleks, perkalian dua sinyal kompleks dengan frekuensi 1000 dan 5000 tadi akan menghasilkan sebuah sinus baru, tapi sinusnya kompleks ya. Frekuensinya adalah frekuensi 1 tambah frekuensi 2 yaitu 6000. Nah, ini sudah sesuai. Nah, kita akan apa namanya? Ini udah berapa menit ya? 13 menit. Oke, saya mungkin tambahkan materi berikutnya. Jadi kita sudah berhasil membuat blok penambahan dan pengulangan ya. Nah, sekarang materi berikutnya itu adalah apakah kita akan compare multiply tadi yang buatan kita tadi dengan script Python, kita akan adu dengan multiply punyanya ini ya, toolbox yang apa namanya, GNU Radio. Nah, ini kenapa jadi gini ya? Oke lah, biarin lah. Nah, gini kali ya. Nah, ini kita save dulu, file, save ya. Nah, jadi sebagai ilustrasi mungkin kita akan bandingkan ya. Jadi kita akan lihat ini ada suatu flow graph yang sudah jadi.
dia menggunakan multiply. Ya, multiply itu bawaannya Qt itu sudah tersedia ya. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ini MULT. Nah, ini sudah ada multiply. Nah, seperti ini nih. Dia sudah ada nih ya bawaannya dia. Nah, coba ini kita tes hasilnya seperti apa. Jadi di sini ceritanya ada file WAV, file suara ya. Sinyal suara. Kemudian sinyal suara ini akan kita modulasikan dengan operator tadi multiply. Tentu butuh dua sinyal. Sinyal pertama dari file WAV, sinyal kedua dari sinyal modulatornya ya, sinyal kurirnya, yaitu sinyal cosine. Nah, nanti hasil modulasinya itu kita simpan ke dalam file DAT, tampilkan dalam bentuk frekuensi dan domain, plotting domain frekuensi dan domain waktu. Nah, jadi itu, nah mungkin ini saya tambahkan aja, iseng-iseng pengen tahu isi file webnya itu apa, tinggal ditambahkan audio sync ya. Coba kita running, hasilnya seperti apa. Thank you for banking with us. Nah, seperti itu. Ini jadi ada file suara, ini bisa kita repeat kalau mau ya. Nah, repeatnya itu ada di sini nih, repeat defaultnya ini 0. Kalau kita mau terus-terusan, ini tinggal dibikin des aja ya. Coba kita lihat. Kita bikin terus-terusan. Thank you for banking with us. Thank you for banking with us. Nah, dia akan diulang-ulang. Thank you for banking with us. Oke. Kita sekarang ini yang multiply. Multiply ini adalah versi dari ini ya, toolbox ya. Nah, coba lihat tadi outputnya itu seperti ini. Coba saya akan ini kembalikan ke no karena saya akan print screen ya. Coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Thank you for banking with us. Nah, ini kita print screen ya. Kita print screen, sorry. Oke, ya. Kemudian, bentar. Ya, ini kita print screen. Kita lihat hasilnya print screen. Nah, seperti ini kali ya. File PNG ini. Nah, ini tadi hasilnya ya. Ini akan kita jadikan acuan. Mungkin ini jangan terlalu banyak ini. Ini buang aja ini ya, mirip ini. Nah, jadi ini menggunakan blok yang toolbox-nya ya. Nah, tadi kan kita udah bikin tuh multiply buatan sendiri dengan script Python kan. Kita akan compare hasilnya sama nggak sih dengan versi toolbox. Nah, untuk itu kita tinggal ini ya, modifikasi sedikit aja yang tadinya dia bisa kompleks. Nah, di sini kalau kita lihat dari scriptnya ya, coba ini kita matikan sebentar. Kamu perhatikan di sini mana tadi? Nah, perhatikan ya, di bagian ini multiply const ini tipe datanya float, bukan kompleks ya, harus float. Nah, kalau saya paksakan dia menjadi kompleks, misalkan seperti ini, maka dia akan error ya, makan merah ya. Nah, ini merah nih. Ya, jadi harus konsisten karena di sini dia kompleks, sementara di sini dia float. Di sini dia float. Ya, jadi nah ini dia float, nggak bisa. Jadi ini harus mau nggak mau dalam bentuk float ya. Nah, begitu. Nah, jadi script kita yang tadi kita bikin itu, ini script yang ini itu masih dalam bentuk kompleks ya, 64. Nah, maka kita script yang ini tadi akan kita pakai ya, kita pakai mungkin ini saya tutup dulu. Oke. Nah, ini kita buang ya, multiply bawaannya dia. Kita buang dulu ya. Jadi kita akan gunakan dengan yang buatan sendiri. Nah, jadi caranya gampang, ini tinggal di delete aja. Nah, delete kan. Nah, kemudian kita ambil aja nih multiply tadi buatan kita. Ini kan buatan kita nih. Ini tinggal di copy. Nah, kita taruh di sini. Di paste.
Nah, coba kita lihat, bisa nggak ini dihubungkan? Pasti nggak bisa ya, pasti merah. Karena apa? Beda tipe data. Bentar. Nah, nggak bisa kan? Nah, merah kan? Di sini juga dia akan merah karena tipe datanya beda. Nah, kalau ini saya paksakan ke float, ini nggak ada ya. Nggak bisa merubah ke float, harus lewat script. Nah, jadi kita akan memodifikasi script yang tadi. Nah, ini kita masuk Open Editor. Nah, ini scriptnya ya. Kita lihat di sini inputnya itu dia nerimanya kompleks ya. Nerimanya kompleks, bilangan kompleks. Nah, padahal dia output dari ini ya itu adalah output dari multiple constant. Dari sini nih, dari multiple constant ini float. Jelas nggak support ini ya. Berarti ini mau nggak mau ini ngalah karena yang lainnya float semua. Oke ya. Jadi yang float ini, kompleks ini kita akan rubah menjadi float. Nah, seperti yang ada di sini. Jadi cukup dirubah inputnya menjadi float 32 ya. Nah, begitu juga dengan outputnya dijadikan float 32. Oke. Nah, sekarang kita edit. Mana tadi? Nah, ini kompleks 64 ya kan? Kita ganti menjadi float 32. Mungkin biar enak kita kopas aja. Nah, ini kita kopas. Nah, kemudian kita save. Harusnya merahnya udah hilang ya. Coba kita save. Nah, kita lihat merahnya udah hilang belum? Oh, sorry, belum dihubungkan ya. Nah, harusnya sekarang kalau sudah dihubungkan, dia sudah tidak merah. Nah, ada hitam kan? Karena dia sudah support untuk float, tipe data float. Nah, sekarang ini kita hubungkan ke sini. Nah, sudah tidak ada sudah tidak merah. Tapi ini belum bisa. Kalau kita jalankan ini masih ngaco ya, nggak sesuai dengan yang tadi. Thank you for banking with us. Ininya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi, oh sorry, maksud saya sudah benar ya. Jadi dia sudah kita jadikan real. Coba kita compare dengan yang tadi ya. Yang tadi itu yang kita capture. Ini adalah yang ini ya. Nah, ini yang... Nah, coba kita lihat hasilnya. Sama ya. Sama ya. Jadi sesimpel itu. Jadi artinya kita sudah berhasil ini ya, blok yang multiply. Jadi kita sudah paham blok multiply itu dibikinnya seperti apa sih gitu ya. Nah ini ternyata membuat blok multiply itu kan kita nggak tahu nih kalau buatan toolbox ini. Scriptnya seperti apa. Nah, tapi sekarang kita sudah paham bisa bikin sendiri. Nah, jadi tentu ini butuh matematika yang lebih canggih untuk yang fungsi-fungsi yang lain ya. Tapi kita mulai dari toolbox yang sederhana dulu. Nah, jadi coba ini kita kembalikan menjadi multiply kembali. Harusnya masih oke ya. Kita balikan ke dalam multiply. Mana multiply? Nah, seperti ini kita hubungkan. Nah, multiply-nya ini masih merah. Kenapa? Karena kompleks. Kita rubah dulu ke float. Nah, sudah errornya udah hilang. Kita coba tes. Thank you for banking with us. Nah, terbukti ya. Jadi artinya di sini hasil blok multiply buatan sendiri itu menghasilkan yang sama persis dengan multiply versi toolbox. Cuman mungkin beda nama aja, tapi fungsinya sama. Kira-kira itu yang bisa saya share. Oh, mungkin ada satu lagi yang bisa saya share,
yaitu ini ya, kita akan running langsung script yang dibikinkan oleh GNU Radio. Nah ini tadi kan kita menjalankannya dari ini ya, dari flow graph, diklik yang ini. Nah sekarang kita akan menjalankan dari ini ya, dari file Python-nya langsung. Ini file Python-nya isinya ini nih. Coba kita buka. Nah, isi skripnya seperti ini. Wah, lumayan panjang kan? Ini kelas tes, ini metode init tadi. Nah, skripnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ini bisa dijalankan. Jawabannya bisa. Caranya begini ya. Kita tinggal pilih ini radio Konda ya. Tunggu. Nah, kemudian kita arahkan ke foldernya itu. Udah sesuai, kemudian kita tinggal ketik aja ya Python. Kemudian di sini nama filenya ya, test.py ya. Coba kita enter. Nah, seperti itu. Nah, ini karena apa? Tadi ini ya, defaultnya. Nah, kalau dari sini, dari script ini, nah, kita ini tadi untuk perkalian ya, untuk perkalian, karena terbukti di sini frekuensi 6000. Defaultnya adalah tadi, bukan default, ini tadi kita dalam mode apa? Kita tadi dalam ini tes tadi kan. Nah ini false. Nah coba ini kita rubah ke true ya. Kita rubah ke true berarti dia penambahan. Kita ganti ke true. Nah, tapi jangan lupa nih harus di-compile dulu, di-run dulu. Supaya ngupdate Python-nya ya. Nah ini benar ya. Sudah ada 2 frekuensi. Kita close. Nah baru kita running lagi yang tadi. Nah, di sini kita jalankan lagi. Kalau penambahan berarti ada 2 buah frekuensi. Kalau perkalian 1 frekuensi. Nah, ini penambahan. Berarti 2 buah frekuensi. Nah, ini dia. Jadi itu enaknya ya menggunakan GNU Radio. Kita tinggal klik and drag dan isi parameter. Tidak perlu repot-repot bikin script Python. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lanjutkan dengan materi-materi yang lebih menarik ya. Sekian saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.